Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Angga Robin Salafi dengan NPM 234111012 dari kelas Manajemen 23C. Tujuan daripada pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis dengan materi etika dalam berbisnis. Lanjut pada poin berikutnya, yaitu mengapa etika penting dalam berbisnis. Yang pertama yaitu reputasi yang baik. Dengan adanya atau terciptanya etika, maka reputasi perusahaan yang kita sedang kerjakan dapat memikat dan bisa menjadi daya tarik bagi klien dan mitra bisnis. Lalu yang kedua yaitu hubungan yang terjaga. Etika membuat hubungan personal atau profesional yang harmonis antara semua pihak terkait dalam suatu bisnis. Yang ketiga, keberlanjutan bisnis. Dengan menerapkan etika, bisnis dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berhasil dalam jangka waktu yang panjang. Prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Yang pertama yaitu integritas. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran dalam semua aspek bisnis. Yang kedua yaitu transparansi. Menyediakan informasi yang jelas dan jujur kepada semua pihak terkait. Lalu yang ketiga, sikap yang adil. Menegakkan keadilan dalam segala hal, baik kepada karyawan maupun kepada pelanggan atau klien. Yang ketiga yaitu berkomitmen pada kepentingan publik. Yaitu maksudnya berperan aktif dalam memperbaiki keadaan masyarakat dan lingkungan sekitar. Lalu yang kelima yaitu hormat pada hak asasi manusia atau HAM. Menyadari dan menegakkan hak asasi manusia dalam konteks berbisnis yaitu sangatlah penting bagi kesejahteraan karyawan ataupun klien itu sendiri. Lalu yang terakhir mengenai tentang keberlanjutan atau sustainability. Bertindak secara bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ataupun sumber daya manusia. Etika dalam hubungan dengan klien atau pelanggan. Yang pertama yaitu komunikasi yang transparan, menjaga keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai produk dan layanan. Yang kedua, menepati komitmen, selalu mematuhi janji dan komitmen kepada pelanggan untuk memperoleh kepercayaan. Yang ketiga, perlakuan yang adil, memberikan pelayanan yang adil tanpa memihak dalam menyelesaikan masalah pelanggan. Selanjutnya yaitu etika dalam hubungan dengan karyawan. Kesejahteraan karyawan, memastikan kondisi kerja yang aman, sehat, serta dukungan perkembangan dari karyawan. Lalu equity, memberikan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dan ketidakadilan antara karyawan. Yang terakhir pengakuan dan penghargaan atau reward. Menyadari serta memberikan apresiasi pada kinerja dan kontribusi karyawan. Etika dalam hubungan dengan mitra bisnis. Kemitraan yang kuat. Memastikan kemitraan yang kuat, terpercaya dan berkelanjutan dalam berbagai proyek. Kepercayaan yang didirikan, mengutamakan pembangunan hubungan yang didasari oleh kepercayaan dan integritas. Terakhir yaitu komunikasi terbuka, memastikan komunikasi yang jelas dan terbuka demi kesepakatan yang baik dalam kerjasama. Lalu pada poin yang selanjutnya kita akan membahas tentang etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama yaitu evaluasi yang cermat. Melakukan evaluasi yang cermat sebelum mengambil keputusan penting. 2. Konsultasi dengan tim ataupun karyawan. Melibatkan tim yang terkait untuk mendapatkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu mematuhi standar etika. Selalu memperlihatkan aspek-aspek etika dalam proses pengambilan keputusan terkait bisnis.
Baik, pada poin yang terakhir yaitu mengenai tentang manfaat menerapkan etika dalam berbisnis. Yang pertama yaitu reputasi. Dengan reputasi yang terjaga, maka akan membangun citra bisnis yang baik di mata masyarakat ataupun klien. Yang kedua yaitu stabilitas. Dengan stabilitas, bisnis menciptakan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan atau sustainability tadi. Lalu yang ketiga yaitu kepercayaan yang kuat. Dengan adanya kepercayaan yang kuat antara semua pihak yang terlibat dalam bisnis, maka akan saling menjaga. Dalam poin yang pertama tadi mengenai tentang reputasi bisnis ataupun perusahaan kita yang terjaga. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan ataupun saya presentasikan mengenai tentang etika dalam berbisnis. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.